Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun saja Anda berada. Anak-anakku kelas 11 TKJ 4 SMK Bakti Praja Dukuharu. Bagaimana kabarnya kalian semuanya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya beserta semua keluarga kalian masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga dengan Pak Guru sekeluarga, alhamdulillah sampai hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, sehingga sampai hari ini Pak Guru masih memberikan pelajaran. Ya, doakan mudah-mudahan Pak Guru tetap sehat walafiat ya sampai kapanpun. Baik, anak-anakku semuanya, pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang prinsip kerja VLAN ya. Bagaimana prinsip kerja dari VLAN itu apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, untuk materi kali ini, sebelum kita lebih jauh membahas tentang VLAN, ya, kita akan mencoba membahas tentang subnetting terlebih dahulu. Ya, mungkin kalian sudah diajari sama Pak Aziz Azindani ya, Pak Dani beberapa waktu lalu ya tentang subnetting. Tetapi mungkin hanya sebatas sekilas ya. Nah, kali ini saya ingin membahas subnetting, konsep subnetting ini lebih detail lagi ya. Walaupun mungkin pada saat kelas 10 kalian sudah pernah belajar tentang subnetting ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalkan kita ulas kembali konsep subnetting. Apa sih subnetting itu dan bagaimana cara perhitungan subnetting? Ya, akan kita bahas cara menghitung IP address, subnet mask, dan host ID. Ya. Sekarang konsep subnetting. Sebenarnya subnetting itu apa dan kenapa harus dilakukan? Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab dengan analogi sebuah jalan. Misalkan ada jalan bernama Gatot Subroto terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Dengan rumah nomor 8 adalah rumah ketua RT yang memiliki tugas mengumumkan informasi apapun kepada seluruh rumah di wilayah Jalan Gatot Subroto. Ya, ada 8 rumah di sini ya, di Jalan Gatot Subroto. Nah, ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keruwetan dan kemacetan. Karena itulah kemudian diadakan pengaturan lagi. Dibuat gang-gang. Rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru. Masing-masing gang ada ketua RT-nya sendiri-sendiri. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi dan optimalisasi transportasi, serta setiap gang memiliki privilege sendiri-sendiri dalam mengelola wilayahnya. Ya, jadi misalkan ada sebuah jalan Gatot Subroto, kemudian di sini ada beberapa rumah, di sini ada beberapa rumah. Ya, kalau misalkan jalannya cuma ini, maka kendaraan ini kan akan macet di sini. Ya, akan macet. Tetapi kalau misalkan kita buat gang-gang, ya, maka akan mempermudah orang untuk melewati gang-gang tersebut. Untuk mencapai rumah-rumah tertentu itu akan semakin mudah. Nah, demikian juga dengan jaringan internet. Ya, ada sebuah jaringan besar dalam sebuah internet. Nah, misalkan di sekolah kita SMK Bakti Praja Dukuharu misalkan, kalau di situ hanya ada satu jaringan, satu pusat jaringannya, itu nanti akan menimbulkan keruwetan. Kemudian ketika kita menggunakannya pun akan sangat lambat ya, karena penggunanya banyak, jalannya cuma satu ya, itu akan macet di sana ya. Maka kemudian dibuat sub jaringan. Nah, sub jaringan ini yang disebut dengan subnet atau subnet. Ya. Subnet, net itu jaringan, berarti subnet itu adalah sub jaringan. Dibuat sub jaringan, misalkan di lantai bawah
ada jaringan TAV, kemudian sebelah baratnya ada jaringan kepala sekolah, di atas ada jaringan TKJ, di belakang ada jaringan TKR, TOT, TSM, ya. Kemudian di sebelah selatan utara itu ada jaringan, misalkan di situ ada BK, nah, dan lain sebagainya. Itu dibuat sub-sub jaringan. Nah, itulah yang dimaksud dengan subnet atau sub jaringan. Nah, sekarang konsep seperti inilah sebenarnya konsep subnetting. Di satu sisi ingin mempermudah pengelolaan. Misalnya suatu kantor ingin membagi kerja menjadi 3 divisi dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer. Ya, di sisi lain juga untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Karena jalur lalu lintas tidak terpusat di satu network besar, ya, tetapi terbagi ke beberapa ruas gang. Yang pertama, analogi Jalan Gatot Subroto seperti tadi, ya, dengan rumah di sekitarnya diterapkan untuk jaringan adalah seperti network address. Network address itu adalah nama jalan dan host address itu nomor rumah. Nah, sedangkan ketua RT diperankan oleh broadcast address. Misalkan saja 192.168.1.255. Nah, broadcast address ini yang bertugas mengirimkan pesan ke semua host yang ada di network tersebut. Nah, jadi setiap sub jaringan, subnet itu ada namanya broadcast address atau host address, broadcast address, ya, yang bertugas seperti layaknya adalah seorang ketua RT, ya, mengirimkan pesan-pesan ke semua host atau semua pengguna jaringan, semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Nah, terus apa itu subnet mask? Nah, subnet mask itu digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi jaringan dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host, dan mana yang broadcast. Nah, semua itu bisa kita ketahui dari subnet masknya. Jalan Gatot Subroto tanpa gang yang saya tampilkan di awal bisa dipahami sebagai menggunakan subnet mask default. Atau dengan kata lain bisa disebut juga bahwa network tersebut tidak memiliki subnet atau jalan tanpa gang. Nah, subnet mask default ini untuk masing-masing kelas IP address adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita tunjukkan tabel. Nah, ketika kita mau menghitung subnet mask, ini kita harus tahu terlebih dahulu pengelompokan IP address. Ya, IP address itu dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama kelas A. Kelas A itu oktet pertamanya adalah 1 sampai 27. Oktet itu ini, ya. Jadi setiap IP address itu ada 4 oktet. 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing oktet dibatasi dengan titik atau biasa kalau bahasa Inggrisnya itu dot. Nah, oktet pertama ini kalau kelas A itu antara 1 sampai 27. Ya, di sini itu 1 sampai 27. Kalau di sini misalkan di awalnya adalah 10.0.0.0 berarti ini merupakan IP address kelas A. Ya. Subnet mask defaultnya adalah 255.0.0.0. Private address 10.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. Kemudian kelas B, IP address kelas B itu oktet pertamanya, kita lihat oktet pertamanya itu adalah antara 128 sampai dengan 191. Itu berarti masuk pada kelas B. Subnet mask defaultnya 255.255.0.0. Private address atau alamat privasinya itu 172.16.0.0 sampai dengan 172.31.255.255. Nah,
Sedangkan yang kelas C itu oktet pertamanya adalah 192 sampai 223. Nah, subnet mask defaultnya 255.255.255.0. Private addressnya 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Ini pengelompokan alamat atau IP address. Nah, pengelompokannya seperti ini. Nah, ini nanti ketika kita melakukan perhitungan subnet mask, ini kita bagi menjadi 3 kelas. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, tentu saja dengan cara yang sama tetapi menimbulkan kerumitan dalam menghitung yang berbeda antara kelas C, kelas B, dan kelas A. Nah, sekarang perhitungan subnetting. Setelah memahami konsep subnetting dengan baik, kali ini saatnya Anda mempelajari teknik penghitungan subnetting. Penghitungan subnetting bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di tempat masalah. Yang pertama adalah yang nanti akan kita hitung adalah jumlah subnetnya itu berapa. Kemudian jumlah host per subnet itu berapa. Ya, jumlah subnet itu berarti jumlah subjaringan. Kalau tadi Jalan Gatot Subroto berarti jumlah gangnya itu ada berapa. Ya. Kemudian jumlah host per subnet itu berapa. Atau jumlah komputer dalam satu jaringan, dalam satu subjaringan itu ada berapa jumlah komputernya. Ya. Kalau di analogi Jalan Gatot Subroto dalam satu gang itu ada berapa rumah. Ya. Tuh. Kemudian blok subnet. Blok subnetnya itu berapa. Dan yang terakhir alamat host broadcast. Alamat broadcastnya itu berapa. Broadcast itu berarti alamat ketua RT-nya. Ya. Atau mungkin bisa dikatakan sebagai admin. Ya. Tuh. Nah, penulisan IP address umumnya adalah dengan menggunakan seperti ini 192.168.1.2. Nah, ada 4 oktet. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.1.2 Apa ini garing 24? Artinya bahwa IP address 192.168.1.2 itu memiliki subnet mask 255.255.255.0. Kenapa seperti itu? Karena strip 24 itu menunjukkan jumlah binary 1. Jumlah binary satunya itu ada 24. Nah, bagaimana cara menentukannya? Subnet masknya adalah ini jumlah satunya itu ada. Ya, setiap oktet itu kan ada 8 binary ya, 8 bilangan binary. 8, 8, 8, 8. Ya, ada 4 oktet. Nah, kalau misalkan stripnya 24, berarti binary satunya, angka satunya ini ada 24. Ya, ini ada 8. 8 ditambah 8 berarti 16. 16 tambah 8, 24. Nah, oktet terakhirnya itu adalah 0 semua. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal, maka hasilnya adalah 255.255.255.0. Ya, kenapa seperti itu? Ya, saya ulangi saja. Untuk melakukan konversi bilangan dari biner ke bilangan desimal, caranya adalah kita lihat pada angka yang paling kanan. Ya, ini dalam satu oktet ya. Ini kan ada 8. Berarti 1 ini dikalikan dengan 2 pangkat 0. 1 yang samping kirinya dikali 2 pangkat 1. Ini 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 3 sampai yang terakhir adalah 2 pangkat 7. Ya, 2 pangkat 7 itu 128. 128. Kemudian 2 pangkat 6 berarti 64.
64 tambah 128 berarti 192. 192 ditambah ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti berapa? 28. 64 dibagi 32. 32 ditambah 192 berarti 224. Ya. Kemudian ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berarti 16. 16 tambah 224 berarti 240. Ya. Ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti 8. Ya. Berarti 248. 248 ditambah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Ya. 248 tambah 4, 252. Kemudian ditambah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2. Ya. 252 tambah 2 berarti 254. Ya. Ditambah 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berarti 1. 254 tambah 1 sama dengan 255. Ya. Makanya subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, konsep ini yang disebut dengan CIDR, Classless Interdomain Routing, yang diperkenalkan pertama kali tahun 92 oleh IEFT. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah subnet mask berapa saja yang bisa digunakan untuk melakukan perhitungan subnetting? Ya. Subnet mask berapa saja? Nah, ini bisa terjawab dengan tabel berikut ini. Nah, ini ada 2 buah tabel. Ada nilai CIDR 9. Berarti subnetnya masknya adalah 255.128.0.0. Kenapa? Kalau 9 berarti kan satunya ada 9. 111 sampai 8 titik 1 000-nya ada 7, kemudian ini 0008, ini 0008. Ya, ini jelas 255. Kalau 1 berarti 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 7 ya. Hasilnya adalah 128. Nah, di sini berarti 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 7 ditambah 1 kali 2 pangkat 6. 1 kali 2 pangkat 6 berarti 64. Ya, 64 tambah 128 sama dengan 192. Ya, ini nilai CIDR-nya 10. Berarti binary satunya ada 10. Di sini juga sama, binary satunya ada 11, 12, 13, 14, 15 sampai 19. Kemudian di sini 20 sampai 30. Nah, ini yang bisa kita lakukan perhitungan subnetting dengan nilai CIDR mulai dari 9 sampai dengan 30. Ya. Ada yang masih ditanyakan anak-anakku? Kalau masih ada ditanyakan, nanti bisa kita bahas melalui grup WA ya. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba belajar melakukan perhitungan subnetting kelas C terlebih dahulu ya. Subnetting kelas C, nanti kemudian kelas B dan sampai kelas A ya. Harapan saya semuanya harus tahu semuanya bagaimana cara melakukan perhitungan subnetting yang benar. Ya, sehingga kita tidak salah ketika menentukan alamat IP address terhadap setiap host atau setiap komputer yang terhubung dalam sub-sub jaringan. Ya. Demikian anak-anakku semuanya, mungkin pertemuan kali ini kita hanya cukupkan membahas konsep subnetting terlebih dahulu ya. Kita pelan-pelan saja dulu, tidak usah terlalu ngoyo melakukan pembahasan ya. Yang penting intinya kalian bisa memahami terlebih dahulu bagaimana konsep subnetting ya.
Ini nanti buat dasar ketika kita melakukan pembelajaran tentang VLAN lebih lanjut. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa kalian tulis semua apa yang saya sampaikan ya, kemudian di dalam buku catatan kalian, kemudian nanti di foto, jadikan PDF dan kirim melalui grup ya, seperti biasanya ya. Untuk semuanya saya minta hadiah untuk like dan subscribe bagi yang belum ya, biar saya tetap semangat dalam membuat video tutorial berikutnya ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.